Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kelas 2 Ibnu Sina dengan Ibu Guru. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di rumah teman. Pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, Nana Ibu dapat melengkapi kalimat rumpang dalam teks. Yang kedua, Nana Ibu dapat melakukan gerakan kepala dan tangan dengan hitungan. Yang ketiga, Nana Ibu dapat menuliskan bentuk penjumlahan berulang menjadi bentuk perkalian. Yang keempat, anak-anak Ibu dapat mengelompokkan benda-benda berdasarkan ciri-cirinya. Yang kelima, Nana Ibu dapat menceritakan sikap atau aturan bermain di rumah teman. Oke. Nah, muatan imsak kita adalah surah An-Nur ayat 27 yang artinya berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat." Oke, kita mulai ya pembelajaran selanjutnya. Ayo bacalah percakapan antara Mary dan Deli berikut. Kemudian tentukan bagian rumpang dari kata yang disediakan di dalam kotak. Nah, Nana, sekarang mari kita baca percakapan ini ya. Kemudian kita tentukan bagian rumpang apa nanti yang menjadi jawabannya. Oke, kita mulai ya. Mary berkata, "Apa yang kamu buat, Del?" Kemudian Deli menjawab, "Aku ingin membuat bentuk makanan." Kemudian Mary berkata lagi, "Makanan apa?" "Pizza dan buah-buahan. Bagaimana denganmu?" kata Deli. Kemudian Mary berkata, "Aku ingin membuat bentuk buku dan kotak pensil." Kemudian Deli menjawab, "Wah, kita akan memerlukan banyak plastisin." Kemudian Mary menjawab berkata, "Tenang saja, aku punya banyak plastisin." Kemudian Deli menjawab, "Wah, baiklah, apakah kamu punya plastisin warna hijau? Aku akan membuat bentuk daun buah jeruk." Kemudian Mary menjawab, "Ini aku punya banyak." "Wah, sebentar lagi bentuk buah-buahanmu jadi." Kemudian Deli menjawab, "Iya, ayo kita lanjutkan, kita buat lebih banyak lagi benda-benda dari plastisin." Nah, itu dia percakapan antara Mary dan Deli. Nah, sekarang kita tentukan bagian rumpangnya ya, Nana Ibu. Nah, sekarang isilah bagian rumpang dengan kata yang disediakan di dalam kotak. Yang pertama, Deli titik-titik ke rumah Mary. Kira-kira apa jawabannya, Nana Ibu? Iya, Deli bermain ke rumah Deli. Yang kedua, mereka bermain titik-titik. Ayo temukan, apa jawabannya? Bermain plastisin. Yang ketiga, Deli membuat bentuk titik-titik. Apa jawabannya? Buah-buahan. Yang keempat, Mary membuat bentuk apa, Nana, jawabannya? Buku. Seperti ini ya, kebagian yang rumpang itu di dalam teks, yaitu yang perlu kita isi. Apa jawabannya? Ya, seperti itu. Nah, setelah kita menentukan kalimat yang rumpang, nah, ayo peragakan. Deli bersahabat dengan Mary. Kemudian rumah mereka juga tidak berjauhan. Mereka sering bermain atau melakukan kegiatan bersama. Suatu hari, Deli pergi ke rumah Mary. Mereka ingin latihan menari bersama. Ketika menari, mereka melakukan banyak gerakan. Ada gerakan kepala dan ada gerakan tangan. Nah, di sini anak-anak Ibu perhatikan ya video gerakan kepala dan gerakan tangan yang akan Ibu Guru beritahu. Perhatikan ya. Hi, good morning grade 2. How are you today? I hope you are great, so you are ready to study SBDP. Yes, our topic today is about gerakan kepala, tangan, dan kaki pada tarian. Kita lihat yuk apa saja sih gerakannya. Nah, yang pertama adalah gerakan kepala. Ada beberapa gerakan kepala yang dapat kita lakukan ketika kita sedang menari. Nah, yang pertama adalah gerakan tengok ke kanan dan ke kiri. Nah, ketika menoleh, perhatikan
muka kamu harus benar-benar menengok ke arah kanan dan ke arah kiri. Perhatikan video tersebut. Lalu yang berikutnya adalah gerakan patah kanan dan kiri. Perhatikan kepala saya di video tersebut. Iya, dan perhatikan badan saya, sedikit saya dorong ke belakang, kemudian kepalanya dipatahkan ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya adalah gerakan menggelengkan kepala ke kanan dan ke kiri. Adalah gerakan menganggukkan kepala ke atas dan ke bawah. Yang terakhir dari gerakan kepala adalah gerakan memutar kepala ke kanan dan ke kiri. Perhatikan video tersebut. Itu tadi adalah gerakan kepala. Sekarang kita masuk ke gerakan tangan. Pertama adalah gerakan melambai. Perhatikan per video tersebut. Melambaikan tangan, tidak perlu mengangkat tangan terlalu tinggi. Selanjutnya adalah gerakan memetik bunga. Perhatikan tangan saya pada video tersebut benar-benar seperti sedang memetik bunga. Berikutnya adalah gerakan mengayunkan tangan ke atas dan ke bawah. Perhatikan tangan diangkat tinggi-tinggi lalu diayunkan ke atas dan ke bawah. Ya, boleh ke kanan dan ke kiri atau boleh bergantian ke kiri dan ke kanan. Masih dengan gerakan mengayunkan tangan. Angkat tangan kamu tinggi-tinggi lalu ayunkan ke kanan dan ke kiri seperti pada video. Ada gerakan seperti bermain layang-layang. Cukup mengangkat tangan kamu ke atas dan ke bawah seperti pada video. Itu tadi adalah gerakan tangan. Sekarang kita masuk ke gerakan kaki. Gerakan kaki yang pertama adalah melangkah ke samping kanan dan ke samping kiri. Perhatikan video berikut baik-baik. Lalu yang berikutnya adalah gerakan melangkah ke depan dan ke belakang. Setelah itu dilanjut dengan gerakan menekuk lutut. Ya, perhatikan videonya dengan baik. Setelah gerakan menekuk lutut, lalu gerakan mengangkat satu kaki ke atas. Setelah itu dilanjutkan dengan gerakan berlari kecil ke kanan dan ke kiri. Lalu dilanjut dengan gerakan meloncat. Nah, selanjutnya membuat penjumlahan berulang. Nah, perhatikan ya anak-anak ibu, ketika bermain di rumah Mary, Deli melihat ada 5 pot bunga di halaman rumah Mary. Di setiap pot bunga ada 3 bunga. Deli ingin tahu berapa jumlah seluruh bunga dalam pot itu. Bisakah kamu membantu Deli? Nah, perhatikan ya anak-anak ibu. Ada 5 pot bunga, berarti 5 buah pot bunga ya. Kita hitung dulu, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di setiap pot itu ada 3 bunga. Berarti masing-masing setiap pot bunga itu ada isinya itu 3 bunga. Seperti yang anak-anak ibu lihat ya. Nah, sehingga bunga seluruhnya adalah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 5 kali 3. 5 kelompok dikali 3 isi. Hasilnya berapa? 15. Seperti itu ya anak-anak ibu, membuat perkalian dari penjumlahan berulang. Mengerti anak-anak ibu? Nah, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya. Nah, ayo anak-anak ibu amati ya, nanti ada gambar, anak ibu amati. Di sekitar kita terdapat banyak benda. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Sekarang kita akan belajar tentang benda padat. Benda padat memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Benda padat tidak berubah bentuk dan ukuran walaupun dipindahkan ke tempat lain. Ya, contohnya buku. Buku itu termasuk benda padat ya. Kalau kita pindahkan dia ke meja lain, dia tidak akan berubah bentuk. Ya, tetap bentuknya seperti buku. Dan ukurannya juga sama. Seperti itu ya. Kita lihat contohnya. Nah, ini dia contoh gambar yang termasuk benda padat yang ada di lingkungan kita. Iya, batu. Batu termasuk benda padat. Kursi, meja, emas,
alat musik, itu termasuk benda padat, itu padat ya. Kemudian kayu dan lain sebagainya itu termasuk benda padat. Bisa dimengerti anak-anak ibu? Kalau bisa kita lanjutkan ya. Nah, Deli sangat senang. Hari ini Deli bermain ke rumah Mary. Sebelum bermain, Deli pamit pada ibunya. Ibu berpesan kepada Deli agar tidak pulang terlalu sore. Pesan ibu Deli adalah aturan. Deli mematuhi aturan tersebut. Setelah sampai di rumah Mary, mereka bermain bersama. Ketika bermain ke rumah teman, ada aturannya. Iya, ketika kita pergi ke rumah teman, pasti ada. Pertama kita pamit dulu sama orang tua. Kemudian ketika di rumah teman bagaimana aturannya. Kemudian ketika di rumah teman pulangnya itu tidak terlalu sore. Ada aturannya. Apa saja itu aturannya ketika di rumah teman? Perhatikan ya. Nah, ini dia aturan bermain di rumah teman. Yang pertama, saat bermain harus rukun. Iya, kita tidak boleh bertengkar, tidak boleh rebutan mainan. Harus rukun. Yang kedua, saling meminjamkan mainan. Kalau teman kita mau minjam ini, kita pinjamkan, tidak boleh pelit. Kemudian yang ketiga, merapikan mainan setelah digunakan. Iya, tidak boleh berantakan ya mainan kita setelah kita main, harus dirapikan. Yang keempat, berbicara santun. Tidak boleh kita mengeras sama teman, harus berbicara yang santun. Yang kelima, pamit pulang setelah selesai bermain. Iya, pamit dulu, tidak boleh langsung pulang. Nanti kalau kita langsung pulang aja dari rumah teman, nanti misalnya terjadi apa-apa pas di jalan ya kan. Jadi harus pamit dulu ketika setelah selesai bermain. Nah, itu dia. Mengerti anak-anak ibu? Selanjutnya tugas anak-anak ibu. Silahkan anak ibu mengerjakan tugas tematik 2B-nya halaman 36. Kemudian mengirimkan tugasnya melalui Google Classroom. Ibu guru tunggu tugasnya ya anak-anak ibu. Silahkan kerjakan dengan teliti. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.